Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita membahas materi ikatan kimia. Pada pertemuan ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama tentang kestabilan atom. Yang kedua lambang Lewis dari atom. Yang ketiga ikatan ion. Jika kita melihat ke sekeliling kita pasti mengagumi kebesaran Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan unsur-unsur yang dapat terikat satu sama lain sehingga membentuk senyawa yang bermanfaat bagi kehidupan. Pernahkah kalian bayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun dari butir-butir pasir yang sangat lembut yang terikat satu sama lain? Demikian pula partikel pasir tersusun oleh partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Bagaimanakah atom-atom silikon dengan atom-atom oksigen tersebut dapat bergabung satu sama lain sehingga dapat membentuk sebongkah batu dengan ukuran raksasa? Sekarang coba perhatikan garam dapur yang berwujud padatan berwarna putih. Garam dapur ternyata tersusun oleh ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Bagaimana ion-ion itu bergabung membentuk garam dapur? Nanti kita bahas selanjutnya di ikatan ion. Kestabilan atom. Di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom gas mulia, yaitu atom-atom golongan 8A yang stabil. Ikatan kimia menggambarkan cara-cara unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa membentuk senyawa yang baru. Syarat terbentuknya sebuah ikatan adalah adanya gaya tarik. Unsur-unsur yang ada di alam cenderung didapati dalam bentuk terikat dengan unsur lain, kecuali unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Di alam terdapat dalam bentuk monoatomik. Artinya, unsur-unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang stabil walaupun tidak berikatan dengan unsur lain. Mari perhatikan susunan elektron stabil dari gas mulia atau unsur golongan 8A. Nah, kita ambil contohnya di sini, 5 unsur gas mulia. Dari yang pertama, helium, nomor 2, neon, argon, kripton, xenon. Jika kita perhatikan konfigurasi elektronnya, helium 2 itu 1s2. Jadi ada di sini elektron per kulit kita buat 2. Yang ini neon 28 karena ada 10 ya. Kalau kita singkat konfigurasi elektronnya, langsung kita buat ini, kita singkat helium tadi udah 1s2, tidak perlu kita tulis. Jadi helium 2s2 2p6 ya. Elektron valensinya 8. Pada kulit kedua ada 8. Argon 288 ya. Jadi kita singkat di sini neon 3s2 3p6. Elektron valensinya juga adalah 8. Kripton 28 18 8. Elektron valensinya pada kulit keempat 2 tambah 6 juga 8. Elektron valensi dari xenon jadi 28 18 18 8 itu juga adalah 8. Nah, jadi kalau kita perhatikan diagram orbital kulit terakhir dari unsur-unsur gas mulia ini pada subkulit S dan P yang terakhir. Subkulit S itu kan ada orbitalnya 1, P 3. Masing-masing diisi 2 elektron dengan spin yang berbeda. Jadi mengapa gas mulia itu stabil? Itu
terletak pada susunan elektron pada kulit terakhirnya penuh, sudah berpasangan. Jadi kestabilan unsur itu ditentukan oleh elektron-elektron pada kulit terakhirnya. Jika ada yang tidak berpasangan, maka unsur itu tidak akan stabil. Itu sebabnya perlu berpasangan dengan berikatan dengan unsur lain. Nah, kembali ke sini. Unsur-unsur dalam berikatan itu cenderung meniru konfigurasi gas mulia yang paling dekat dengan unsur tersebut. Jadi susunan elektron ada yang meniru 2 disebut dengan duplet. Sementara yang lain yang meniru unsur-unsur gas mulia yang ini susunannya oktet. Oktet artinya memiliki elektron valensi 8. Jadi kesimpulannya unsur-unsur perlu berikatan dengan unsur lain supaya stabil dengan meniru konfigurasi elektron gas mulia dengan susunan duplet atau oktet pada elektron terluarnya. Rumus Lewis unsur. Nah, untuk menggambarkan proses terjadinya ikatan, maka perlu kita pelajari tentang rumus Lewis unsur. Jadi dalam ikatan, elektron valensi ini nanti yang berperan. Jadi kita gambarkan dalam bentuk rumus Lewisnya. Nah, mengapa perlu digambarkan? Supaya kita ketahui elektron mana yang belum berpasangan. Karena tadi kita katakan unsur-unsur ini cenderung meniru gas mulia dengan elektron yang berpasangan pada kulit terluarnya. Dalam berikatan tadi subkulit S dan P di sini ini 1 dengan 3 ini membentuk orbital hibrida, di mana tingkat energi dari S dan P menjadi sama. Jadi di sini jadi ada 4. Ya, tingkat energinya sama, jadi pengisiannya ya harus 1 dulu. Tidak boleh berpasangan sebelum semua kamar terisi. Jadi contohnya C24. Maka tidak ada yang berpasangan. Sehingga kalau kita menggambarkan struktur Lewis dari C6 yang 24. Nah, jadi rumus Lewis itu elektronnya bisa kita gambarkan bulatan kecil seperti ini, bisa tanda kali ya. Bisa juga tanda titik, terserah kita. Jadi C elektron valensinya 4. Nah, yang 4 ini belum ada yang berpasangan. Jadi kita gambarkan satu-satu seperti ini. Na281 valensinya 1. Kita gambarkan di sini 1. S286. Jadi ada 6. Tadi orbitalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Jadi 2 yang sudah berpasangan. 2 lagi di sini belum. Jadi ada 2 pasang yang sudah terbentuk di sini belum. Untuk contoh berikutnya N725. Jadi valensinya ada 5. Dari yang 5 itu baru 1 yang berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini baru 1 yang berpasangan. 3 lagi belum. Ikatan kimia dapat berupa ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya gaya elektrostatis antar unsur-unsur yang berbeda muatan. Artinya antar unsur-unsur yang bermuatan positif dengan bermuatan negatif. Unsur yang bermuatan positif itu terbentuk dari unsur yang memiliki energi ionisasi rendah. Unsur-unsur yang energi ionisasinya rendah cenderung untuk melepas elektron hingga membentuk ion positif. Dan unsur-unsur non-logam memiliki harga elektronegativitas yang tinggi sehingga mudah menerima elektron. Jadi unsur-unsur yang elektronegatif. Sehingga ikatan ion terjadi antara unsur-unsur logam dan non-logam. Proses pembentukan ikatan ion.
Jadi contohnya di sini kita ambil nomor 1, ikatan antara unsur K nomor 19 dengan S nomor 16. Nah, kita perhatikan dulu konfigurasi dari K 19. 2881, valensinya 1. S 286, valensinya 6. Tadi kita katakan dalam berikatan, unsur-unsur ini cenderung meniru konfigurasi gas mulia yang paling dekat dengan dia, K nomor 19. Kalau kita lihat dari konfigurasi elektron gas mulia, dia di sini. Jadi paling dekat dengan AR. Dia cenderung meniru konfigurasi AR yang 288. Ini jadi meniru konfigurasi AR yang 288. Sedangkan S nomor 16 meniru konfigurasi dari AR juga 288. Bagaimana proses pembentukan ikatannya? Nah, jadi karena K itu cenderung meniru yang 288, dia harus melepas satu elektron ini. Ini dilepas. Sementara S ini karena harus meniru 288, berarti harus menerima 2 elektron. Kita samakan jumlah elektronnya, ini kan 1, ini 2. Berarti ini kita kali 2. Artinya 2 atom K, ini 2 atom K berikatan dengan 1 atom S. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya terjadi. K, valensinya 1. Kita gambarkan di sini elektron valensinya 1. Di sini ada 2K tadi, 2K. S, elektron valensinya 6. Jadi lambang Lewisnya ini, coba kita lihat di sini. Sudah ada 2 pasang yang terbentuk, 2 lagi elektron belum berpasangan. Jadi K supaya stabil dia harus melepas 1 elektron. K melepas, tanda melepas dengan panah seperti ini. Jadi elektron ini dilepaskan, dipasangkan dengan S yang ada di sini. Ini elektron S di sini. Demikian juga dengan ini. Jadi K melepas 1 elektron. Elektronnya tinggal 18, protonnya 19 tetap. Jadi berubah menjadi K positif. K positif, sementara S-nya jadi 2 negatif. Karena nomor atomnya tadi 16, protonnya 16, elektronnya jadi 18, kelebihan 2 elektron jadi 2 negatif. 2K positif tambah S2 negatif. Jadi senyawa yang terbentuk K2S. Jadi K-nya 2. K2S. Ini rumus kimia senyawa yang terbentuk. Persamaan elektronnya. K tadi berubah menjadi K positif dengan melepas 1 elektron. S menangkap 2 elektron berubah menjadi S2 negatif. Ini dikali 2. Berarti 2K ditambah S menghasilkan 2K positif ditambah S2 negatif. Menghasilkan K2S. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Contoh nomor 2, ikatan antara unsur aluminium nomor 13 dengan klorin nomor 17. Kita buat konfigurasi elektron dari aluminium 283, valensinya 3, Cl287. Aluminium cenderung meniru susunan elektron neon dalam berikatan, yaitu 28. Sementara klorin meniru argon yang 18, 288. Jadi proses pembentukannya aluminium akan melepas 3 elektron supaya dia meniru neon yang 28. Sementara Cl menerima 1 elektron. Kita samakan jumlah elektronnya sehingga aluminiumnya ini tetap dia kali 1, ini yang kali 3. Jadi 1 unsur Al, ini 1 Al akan berikatan dengan 3 Cl. Ini dia 1 Al dengan 3 Cl. Jadi proses serah terima elektron itu dapat kita gambarkan. Aluminium melepas 3 elektron, elektronnya dilepas. Cl menerima 1 elektron. Jadi sini ada 3 Cl, masing-masing menerima 1 elektron dari aluminium. Tandanya panas seperti ini. Aluminium melepas 3 jadi 3 positif. Cl menjadi Cl negatif karena menerima 1. Di sini ada 1 Al3 positif dengan 3 Cl negatif. Terbentuk AlCl3. Nah, proses di sini ya, inilah yang disebut dengan gaya elektrostatis. Yaitu gaya tarik yang terbentuk akibat perbedaan muatan.
Supaya kalian lebih paham, selesaikan soal-soal berikut dalam buku latihan. Sampai sekian pelajaran kita hari ini. Pelajaran berikutnya kita masuk ke ikatan kovalen.